Satu masalah ya. Ada satu lagi ya. Nanti kalau saya bilang disabilitas, dengan kepalkan tangan dan angkat tangan kanan, kepalkan tangan kanan dan angkat tangan kanan sampai pada segi kepala. Kalau saya bilang disabilitas, dengan bilang tangguh kanan ya. Disabilitas. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang teman-teman relawan, bahwa kita belajar tentang etika komunikasi dengan difabel. Intinya bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi kepada teman-teman difabel sehingga ketika terjadi bencana, ketika terjadi sesuatu hal, kita sudah bercarakan akan menolong mereka. Namun saja menurut saya pengertian difabel adalah kalau CNDB atau Convention of the Right Person of Disabilities adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan-hambatan yang menghalangi peran serta atau partisipasi mereka dalam masyarakat. Difabel menurut saya hidup di tengah-tengah kita, tetapi mereka tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena akses lingkungan yang tidak memungkinkan bagi mereka. Ketika akses terhadap mereka, baik itu lingkungan rumah maupun di sekitar difabel, mereka akan bisa beraktivitas seperti yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai dari cara berinteraksi dengan teman-teman difabel, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan teman-teman difabel. Yang pertama adalah bertanya terlebih dahulu sebelum kita membantu mereka. Ini anggapan ya. Hanya dikarenakan mereka difabel bukan berarti bahwa difabel selalu butuh bantuan. Itu yang penting. Teman-teman difabel bisa melakukan sendiri kegiatannya selama akses tersedia di lingkungan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ketika teman-teman tadi datang ke sini tanpa bantuan mereka bisa. Karena apa? Di situ ada akses. Tidak perlu dibantu. Maka ketika ingin bantu, bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman difabel, apakah perlu bantuan dan bagaimana cara kita membantu teman-teman difabel. Yang kedua adalah pekat dan pekat fisik. Jadi kalau sekalian beberapa difabel yang memakai pekat, baik teman-teman praktek yang pakai berjalan atau teman-teman dasar yang dia pakai kerap, selalu bergantung pada kedua tangan mereka, bergantung pada tangan mereka sehingga kita tidak boleh menyentuhkan mereka. Karena apa? Itu adalah wilayah pribadi mereka. Kursi roda, rem, token adalah bukan alat bantu bagi teman-teman difabel, tapi mereka adalah bagian personal dari teman-teman difabel, sehingga ini menjadi wilayah yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Pekat pada pekat fisik. Selanjutnya adalah pertimbangan sebelum Anda berbicara. Terkadang kita sering melakukan difabel. Ketika bertemu dengan difabel bersama pendampingnya, kita lebih sering berbicara dengan pendampingnya daripada difabel. Padahal kebutuhan difabel yang lebih utama adalah difabel itu sendiri, sehingga usahanya kita selalu berkomunikasi dengan langsung pada difabel, bukan kepada pendampingnya. Baru ketika difabel tidak bisa menjelaskan, kita bertanya pada pendamping.
Yang paling penting adalah jangan berasumsi lagi, jangan beranggapan pendek makro pasti hukum kebatuan yang nggak bisa kita lakukan. Jangan berasumsi pasti kursi roda pokoknya kursi roda kudu disuruh. Padahal itu terkadang justru kalau kita tidak tahu cara mendorong bisa membahayakan posisi teman-teman. Selanjutnya adalah menanggapi permintaan dengan ramah. Biasanya teman-teman difabel itu kalau mungkin deh pada pas bencana dia minta sesuatu bukan berarti minta yang neko-neko panjang, tapi justru itu hal yang paling berubah dari teman-teman difabel. Hal yang pertama adalah bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman pembelan surga untuk bisa mempraktekannya. Tolong Mbak Tia, tolong maju Mbak Tia untuk bisa mempraktekan Mbak Tia. Bapak Ibu sekalian, saudara Isyana ini difabel dari kata Allah. Ini cara berinteraksi dengan pembelan surga yang pertama adalah pengguna kursi roda bukan alat, maka jangan bersandar pada kursi roda. Contoh ini, oke? Kita beli ini bagiannya sebelum kosong. Jangan bersandar pada kursi roda, karena itu sangat menyulitkan teman-teman pengguna kursi roda. Atau justru membawakan barang penggawa laptop ini bukan ini pangkuannya, padahal ini adalah wilayah dari teman-teman. Yang kedua, jangan mendorong pendukung kursi roda apabila kita ingin membantu teman-teman kursi roda menuruni tangga atau menuruni rak, maka bertanya terlebih dahulu bagaimana cara mendorongnya. Salah satu contoh ketika ini ada ram di sebelah sana yang kayak gitu nih, ramnya tidak sesuai. Kalau teman-teman kursi roda menuruni ram itu jero-jeroannya rodok curang, dipastikan teman yang pakai roda jumbo. Karena apa? Rata-rata teman-teman pakai kursi roda dia tidak sini sehingga bagian paling ke bawah tidak terasa, tidak bisa menahan beban tubuh. Maka kalau kita ingin membantu, bertanyalah bagaimana cara membantu mereka. Jangan didorong dari depan, tapi didorong dari belakang. Nah, balik. Nah, kalau kita ingin menuruni tangga yang curam, maka ini dibalik barangnya. Dibalik, kita kan dari belakang. Karena apa? Kalau kaki ke depan, dipastikan duduk kita membantu sekitar sakit. Itu yang pertama. Selanjutnya, ketika ingin angkat kursi roda, jangan angkat pegangan tangan ini. Ini adalah pegangan tangan teman-teman dan ini bisa terlepas. Oke, angkat teman-teman kursi roda ke atas terus. Ini yang jangan ini terlepas, teman akan jatuh. Maka yang dilakukan adalah pegangan yang sebelah tangan di belakang ini dan roda yang diangkat, bukan pegangan tangan, karena pegangan ini adalah pelindung dari teman-teman untuk melindungi badan dari jatuh. Serta pijakan kaki. Nah, ini kan ada pijakan kaki teman-teman. Ini tidak boleh dipegang. Diangkat atau menurunkan, tidak boleh memegang ini. Karena apa? Teman-teman yang pakai kursi roda, kakinya tidak bisa ditahan. Oke, tidak ada kekuatan sehingga ketika ini dipegang dan ini terlepas, kakinya langsung ganggu dan itu sangat
beberapa teman-teman. Mungkin bisa dilihat seperti Mas Herman, kenapa pakai lencengan ini, ada kataan biar tidak masuk ke dalam ruang. Kenapa? Menahan agar kaki teman-teman yang tidak kuat ini bisa tetap dipijakkan kursi roda. Makanya kita ingin menolong, jangan mengangkat pegangan tangan dan jangan mengangkat pegangan kaki. Angkatlah pegangan di belakang kanan ini dan roda. Selanjutnya usahakan kalau itu yang lebar, rak atau plencengan. Kalau bukan plencengan ya agak lebar, kita bisa masuk kursi roda. Dan usahakan ada handrail. Handrail itu pegangan tangan. Di sini belum ada, hanya atap. Jadi handrail itu besi yang berada di tangan itu pegangan tangan ketika teman akan berjalan di plencengan. Selanjutnya adalah apabila badan itu memiliki jalur, pastikan arah dari berikan arah jalur kepada pengguna kursi roda. Salah satu contoh di sini banyak rak, di sana ada rak, di situ ada rak, di sana juga ada rak. Tapi dari pegangan ini yang paling penting adalah nah itu harus kita berikan arah yang benar. Yang paling penting adalah tidak masalah ya. Nah di jalan tidak masalah. Itu cara di sana nggak nih. Maka kalau tunanetra dan kalau yang tunanetra kebingungan cukup disuruh berhenti, disuruh berhenti dan diberi pengaman. Umpamanya diberi petunjuk sana itu dengan pegangan tangannya dengan alat yang menuju. Yang terakhir yaitu sedikit masukan untuk saya ke sini bahwa saya ke sini bakal menerang kurang asa sedikit sebab slogan sama namanya tidak ada batasannya dan undang-undang sama slogannya juga tidak ada batasannya. Jadi naik undang-undang upama ini sedikit saja sudah 30 kali seperti teman saya tadi 30 kali di depan sini ya. Maaf ini bisa terjadi bagi pengambilan berdasarkan kesehatan ini agar slogan dengan halangan harus ada pembatasnya akan mendapatkan terima kasih. Oke, kita ada ketika terjadi bencana. Saya sudah punya printout-nya, nanti bisa dibagi. Dan ini sudah saya copy sejumlah 150 yang bagi ya. Tadi saya diperkenalkan moderator, nama saya Sofianto, sering dipanggil Toha, nama artisnya Toha. Saya tinggal di Klaten, di Jalan Kerja di Babel dekatnya ya. Ada yang itu kayaknya kalau yang Babel kira-kira saya itu Bapak Ibu sekalian, ketika bencana itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, jadi ada tahapan-tahapannya ya. Khususnya untuk Merapi misalnya, saya mencuplik dari BPBD untuk status normal, waspada, siaga, dan awas. Sebenarnya untuk pengurangan risiko bencana ini kita tidak pernah akan berhenti pada
bukan mempersiapkan diri menyambut bencana, tidak, tapi memberikan kesiapsiagaan terhadap diri kita sendiri. Ketika kondisinya normal misalnya, itu ada perlu pelatihan seperti ini. Ini kan tidak ada apa-apa. Kita perlu pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas kita. Dan mitigasi juga perlu ada database. Database-nya tidak hanya penyandang disabilitasnya, tapi juga termasuk keluarga dan pendamping. Gitu. Ada survei bagaimana apa dan sebagainya, kondisinya seperti apa dan sebagainya. Gitu. Terus sumber air dan sanitasi yang aksesibel, tempat yang akses, relawan yang akses, informasi jalur evakuasi itu perlu kita kumpulkan. Artinya apa? Jangan selalu bergantung dengan relawan. Bukan saya mengatakan sama sekali bergantung, tapi usahakan dari pribadi kita, dari teman-teman penyandang disabilitas itu juga mempunyai kapasitas itu. Tentu relawan, pendamping itu sangat sudah diperlukan. Gitu. Jadi kita sudah tahu. Ternyata di Klaten ini ada desa apa mas? Ya dari awal ikuti. Itu desa apa yang ada 20 tadi. Kalau yang rawan tadi disebutkan 13 desa, yang 20 desa disebutkan Pak Nur tadi desa apa? Desa Asbunda. Ya, artinya apa? Kita harus mencari sebelum di desa-desa itu. Kalau ada yang bisa berapi, kita bisa ke sana. Kita sudah tahu jalannya. Ya, menjadi kan bisa menentukan orang masih bisa ke sana. Ini main akses, ini apaan, penting. Itu. Ketika waspada itu masa persiapan. Ada masa persiapan. Sehingga yang kita perlukan untuk pendidikan semua, untuk kita semua adalah tas siaga, tas Doraemon. Tas Doraemon, tas siaga. Orang sampai dulu bisa dengar lagi. Orang sampai belum usai kayak itu. Orang apa? Yang penting kenal ada. Isinya apa kita buka bersama-sama. Kalau mas betul. Aja yang itu banyak ya mas. Ini ada untuk persiapan ketika kita nah ini kalau ada ganti ya. Nah contohnya ini nanti bisa dibagi berhubungan dengan saya dengan ibu. Makanan kering ini karena sebagian dari teman-teman penyandang disabilitas itu akan sangat membutuhkan ini dengan cepat. Telat sidik bisa berbahaya. Oke, ini. Jadi makanan kering, ojo bawa bakwan. Ya, tas siaga itu nggak perlu kasih bakwan. Perlu, ya. Makanan kering. Ada mantel, kebutuhannya mantel. Orang sedih kan ini mati lagi itu ya perlu. Oke, bawahnya mantel. Ada simpel. Jika gelar dan sebagainya. Nah, ada kacamata. Kacamata. Dan tolong kacamatanya jangan seperti ini. Ini tadi yang saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya punya kacamata. Tapi yang dibutuhkan kacamatanya jangan yang gelap. Karena kalau gelap itu jadi lebih gelap. Ini bukan buku utang, tapi ini adalah buku nomor telepon. Tidak perlu HP-nya, tapi nomornya. Tujuannya ketika pendidikan sudah ke sini, kenalah. Tahu kenalah ya? Kebetulan.
kebetulan saudaranya ada di sini, nomor teleponnya ada. Ya, nyuwun tulung kalian yang ada di sini, siapa yang menyebut, tolong buat ditelepon keluarga dulu. Terus ada radio, ada topi. Ini ada radio ya, radio yang seperti mos, ya, radio kecil, topi, ya, topi. Itu ada jaket, ya, sewangi. Terus ada obat-obatan yang khusus panjenengan pakai, yang khusus dipakai oleh teman-teman mengenai disabilitas. Ada beberapa obat yang mereka sebetulnya teman-teman harus bisa menyiapkan tas siaga. Ya, itu. Pada saat siaga, itu saatnya musim dong kalau orang orang tua gitu. Ketika awas jelas fungsi semua. Ini peringatan dini. Pak Nur kemarin menyebut TWS, kalian ada buku ya. Ini peringatan dini. Jadi peringatan dini yang perlu dikembangkan memang tidak harus satu jenis. Mungkin satu jenis akan memudahkan bagi halayak umum. Kalau dianggap di panggilan umum, jadi ada klasifikasinya. Untuk netra, untuk netra itu jangan lampu, netra. Nah, yang diperlukan adalah suara, audio. Terus pengumuman dari masjid. Bapak Ibu yang terhormat, saat ini berapi sudah pada posisi siaga. Bapak Ibu dimohon untuk maju. Pengumuman seperti itu. Terus tulisan besar dan kontras. Bisa jadi saudara-saudara kita tunanetra itu masih bisa melihat. Jadi perlu tulisan yang besar dan kontras. Jangan hitam sama biru misalnya, tapi kuning. Itu untuk pembicara itu kebalikannya tidak audio tapi visual, visual dengan bendera atau simbol, dengan gambar atau cahaya yang berkedip, ya lampu ya. Untuk berita ini perlu tanda khusus, bendera atau simbol, atau pengumuman singkat dan jelas. Merapi, arep meletus, fungsi. Merapi saya harus ada meletus loh. Ini kondisinya wis terus gembel, wis muduk. Ini kondisinya wis hitam. Tidak perlu ke sana. Ya. Karena pemahamannya memang bahasa yang singkat dan jelas. Itu. Jadi tingkat kesiapsiagaan dengan langkah-langkahnya. Ketika masih waspada, mungkin Bapak biarkan Bapak memberitahu mengenai kebutuhannya. Ini pada para relawan, perlu ditanyakan kebutuhannya apa, harus seperti apa. Jangan berasumsi tadi. Terus evakuasi ke lokasi yang ada kebetulan yang mendesak tadinya, ya akses maksudnya. Dan ketika siaga itu memang harus ada tim yang berdedikasi dan terlatih. Seperti tadi, ketika mengetahui etikanya, mereka akan menjadi terlatih, paham akan kebutuhan teman-teman dengan disabilitas. Terdapat database. Kalau saya yakin kalau yang di terapi sudah semua ini dari relawan sudah ada database-nya, mungkin di BPD tidak ada ya. Itu media edukasi yang sesuai
kursi roda misalnya, kalau shelternya di sini misalnya ditaruh di sebelah sana begitu, padahal beliau-beliau ini perlu air botol. Ini Mas ya, perlu air botol. Jadi kalau kondisinya seperti ini ya mana mungkin mereka akan air botol ya, karena biasanya Mas Tato ini kan selalu begitu terus sehingga pantatnya itu panas ya, mencari angin untuk bokongnya. Nah, ketika sudah berada di sadar, sudah tidur itu ya miring. Bahkan dari situ tadi perlu mulai bokongnya gitu. Jadi tempat evakuasinya harus yang accessible. Nih, salah kedua ini untuk bapak daksa ya. Resikonya kalau masalahnya biasanya suhu tubuhnya menurun. Bahkan ini usaha sampaikan di Marikan Bundang mestinya hari ini hadir karena cacat berat ngedrop maksudnya saya sendiri ada luka-luka. Nah ini masalahnya adalah sulit menyelamatkan diri dari kondisi yang tidak aman. Oke, daksa karena geraknya mereka akan lambat, kesulitan mengakses bantuan, mereka akan seperti itu karena memang pergerakannya sangat cepat. Kalau gempa itu ketika saya bawa satu pengalaman ini di Kalimantan, jadi saya bawa bantuan ke sana, udah langsung dulu kita. Nah kalau teman-teman yang penyandang disabilitas tentu tidak mungkin akan kebaktian kalau memang sistemnya belum terbangun. Oke, kebutuhan khusus ya dengan cara ada simut bagian hangat, kasur. Nah, kasurnya ini juga yang tebal, oke, yang tebal karena untuk mengurangi luka tekannya. Spray atau tempat yang kering dan peralatan kebersihan. Ada petugas pendamping, ada alat bantu, kalaupun tadi dikatakan Mas Widodo, bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, alat bantu itu tidak hanya sekedar alat bantu, tapi merupakan bagian dari tubuh mereka, bagian dari otoritas mereka. Kalau teman-teman dengan kursi roda, diambil kursi rodanya, sudah habislah mereka. Betul. Kenapa main itu ya besok? Loh. Lingkungannya akses karena ada pegangan dan sebagainya. Terus jalur antrian bantuan, kamar mandi, air bersih. Nah ini ada beberapa yang mempunyai kebutuhan khusus tentang kateter misalnya. Terus baby, terus pampers. Ada yang pakai pampers di sini? Ya, itu ram atau tandu. Ya. Terus ada obat-obatan khusus. Gitu. Ini untuk daksa ya, depannya dulu. Lanjutnya untuk kita. Resikonya sama, kesulitan menyelamatkan diri dari situasi kurang aman. Sama ya. Terus yang dibutuhkan adalah penanda jalan. Penanda jalan atau guiding block, biasanya warnanya kuning. Nah, karena kuning itu masih sedikit banyak bisa membantu teman-teman tunanetra ya. Tunanetra masih bisa terbantu dengan warna kuning. Gitu. Ada petunjuk verbal, misalnya karpet itu untuk nandai. Terus keset kasar sebagai tanda, misalnya akan memasuki pintu ada keset. Oh, bikin lebih pintu. Gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhannya seperti itu. Petugas pendamping dan pencahayaan yang baik. Jadi jangan anggap kalau tunanetra itu justru malah wis tengah. Ya
sebagian boleh, oke. Tapi bagi sebagian lagi membutuhkan pencahayaan yang baik. Gitu. Selanjutnya untuk rumus bicara, kesulitannya sama. Kesulitan memahami petunjuk yang disampaikan secara lisan. Yang dibutuhkan alat bantu visual, isyarat, isyarat tangan, atau dengan kertas tulisan. Perhatikan betul, nah, kata dipahami masyarakat betul bahwa kosakatanya itu sedikit, Pak. Nah, saudara-saudara kami yang bicara itu kosakatanya sedikit. Jadi tidak setiap kata-kata mereka pahami. Jadi nggak perlu merapi semuanya bicara setiap kilo dan kita singkat, jelas, padat. Terus sinar yang berlebih, ya sinar yang berlebih. Kalau ada sinar mungkin tidak paham. Ketika sinarnya berlebih, agak berbayang itu kan ada bayang-bayang itu bisa terlihat dan mereka bisa meresponnya. Untuk yang berita, bicara perlahan. Gitu. Karena mereka kesulitan memahami mengikuti petunjuk gitu. Dan beberapa kebutuhan seperti ketika sudah berada di shelter, saya sampaikan tadi, kalaupun tidak ada kamar mungkin bisa dibuatkan kayak gini. Karena itu tadi saudara kami yang kena. Saya minta yang bukan disabilitas bisa menjawab. Disabilitas? Sekarang yang bukan disabilitas yang menjawab teman-teman relawan. Apakah itu relawan bisa apakah relawan komunitas yang lain? Apakah itu pasien buruan? Bisa pasien buruan. Kalau saya menanyakan disabilitas dan menjawab adalah relawan desa dan relawan relawan desa maupun pasien buruan. Siap ya? Disabilitas? Disabilitas? Nah, ini berarti penjaringan dengan teman-teman disabilitas adalah satu keluarga. Tidak ada istilah diskriminasi, tidak ada istilah itu orang yang tidak diuntungkan, tapi sudah ada seperti itu. Saya di sini, nama saya Supriyadi, lebih dipanggil lebih keren, nama panggilnya Pak Cepat. Ya, kalau teman-teman disabilitas sudah tahu, tetapi kalau teman-teman relawan yang lain, teman-teman komunitas yang lain belum tahu, nama saya Pak Cepat. Apakah itu Pak Cepat? Itu nanti ada tanya, silakan tanya di belakang. Saya mohon maaf, mohon izin teman-teman relawan yang lain, bukan saya di sini minteri, bukan saya di sini seorang yang maha tahu dan maha guru, tidak. Tetapi di sini adalah kita belajar bersama-sama. Kita mensinkronisasi antara disabilitas dengan teman-teman relawan. Yang itu yang di garis bawah dulu. Tadi untuk komunikasi dan pemetaan kebutuhan sudah disampaikan oleh Pak Dodo dan Pak Toha. Tetapi simulasi ini nanti kita membicarakan, kita mengade-ade bahwasannya nanti itu betul-betul terjadi. Dan saat kita latihan, ini kita
dari kamu tidak akan mengarahkan penjenengan, tidak akan mengintimidasi penjenengan harus juga, tapi harus dari perilaku penjenengan dengan catatan materi yang didapatkan di depan tadi bisa di follow up-kan, bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan pada saat simulasi ini. Paham ya? Saya mohon untuk teman-teman disabilitas, nanti karena ini banyak teman-teman saya minta kebutuhan-kebutuhan untuk dibagi menjadi 4 kelompok teman disabilitas dulu. Teman-teman disabilitas, nanti setelah saya bacakan, monggo siapa, saya hanya minta yang artinya saya tidak menunjuk ABCD-nya, tidak menunjuk orang-orangnya. Silakan menempatkan diri masing-masing sebagai ibaratnya warga masyarakat hukum A, B, C, D. Dengan asumsi kita ada di daerah Lereng Merapi. Dengan asumsi kita berada di lereng Merapi. Penjenengan sudah punya gambaran, teman-teman yang ada di lereng Merapi itu rumahnya bagaimana, jalannya bagaimana. Tidak mungkin seorang saudara saya bisa langsung menuju kumpul kalau jalannya tidak rata, jalannya tidak akses. Ya, ini teman-teman yang masih juga dari dahulu untuk menjelaskan asumsinya seperti itu. Nanti teman-teman relawan ini juga jadi 5 T. Satu T adalah T evakuator. Satu T adalah khusus T relawan desa Mendek. Relawan desa Mendek merupakan posisinya di shelter. Karena kita akan mencoba bagaimana sejauh mana teman-teman relawan ini akan menerima saudara-saudara kita yang dari atas ke sini dan akan difasilitasi BPBD yang ada di sini. Betul. Berikutnya bagi teman-teman tunanetra atau tunanetra, di sini gambarannya kalau penjenengan duduk itu nggih, depan penjenengan ini ada apa itu? Kalau kamar mandi ada di sebelah kiri, ada duduk di sebelah kiri penjenengan sejauh ada jarak imam sekitar antawis 1 meter. Ya, itu kamar mandi. Terus penjenengan badhe sholat, penjenengan badhe sholat, wonten wingking, penjenengan duduk megah. Nggih, antawis 7 dosa. Ya, antawis 1 meter. Saking penjenengan megah. Ini megah saking ruangan iki. Kamar mandi kalau patut dikira tempatipun, panggenanipun wonten jami, penjenengan iki wonten lebar. Mangke simulasi panjenengan badhe ditempatke wonten jami ruangan iki, enten sing ditempatke wonten ruangan iki. Teman-teman barang-barang itu lagi ya, besok ya, sampul jelas ya. Teman-teman netra-netra tunanetra, sampul paham ya, posisinya area ini ya. Ini saya penting pada teman-teman relawan, bagaimana Anda memperlakukan teman-teman disabilitas khususnya tunanetra ini. Jangan sekali-kali seperti
Boten wonten pertanyaan, mangke badhe kula bagi menika langsung kita simulasi. Nyuwun pangapunten Mama Ginjal menika badhe patinan kendaraan mungkin atas jembatan relawan ingkang badhe evakuasi. Lama kuning niku. Kondisinya seperti ini, areanya ibaratnya ini adalah daerah area terapi. Pada beli penjenengan badai Anda pakai kocok-kocok sebagai kursi roda tanpa menggunakan akses mobilitas yang ada. Bagaimana caranya penjenengan pakai badai evakuasi teman-teman kocok-kocok yang mengalami kabupaten. Kata wonten pertanyaan lain? Apa? Betul-betul? Kalau Bapak tidak ada, saya minta teman-teman relawan silakan semuanya ke belakang dengan dikoordinasi oleh Mas Evan untuk pembagian kelompok simulasinya. Silakan untuk teman-teman relawan untuk bisa bergeser di belakang dengan Mas Irwan. Yang menyatakan dirinya relawan saat ini silakan di belakang. Instruksi Mas Jepang. Kami mohon dari kaum tunanetra minta pengarahnya dengan sedikit tanpa menggunakan ada kodok biar jelas. Kanca-kanca di babel wonten mriki bagi babak, bagi kula, bagi sekawan kelompok. Nggih. Sing boten difabel yang mengaku dirinya relawan komunitas atau relawan desa atau itu pasti di luar desa, silakan ikut ke belakang dengan Mas Agung atau Mas Irwan. Di sini kita kolaborasi, tidak ada istilahnya itu masyarakat desa, tidak ada itu Pak Lurah, semuanya ada relawan. Nah, kocok-kocok pas simulasi harus ada kerjasama yang baik. Panjenengan melakukan sesuai dengan keadaan panjenengan sehari-hari. Sesuai dengan keadaan sehari-hari. KPK pun kula nyuwun panjenengan mangke kula pecah nggih. Setunggal kelompok mangke wonten ingkang maju kursi roda, ingkang kanca-kanca netra, wonten ingkang kanca-kanca ungu. Mangke wonten malih jaksa. Nggih. Sampun kertas nggih? Setunggal ingkang tumun kelompok atau dukung A menika kula nyuwun kalih rekan-rekan kursi roda ingkang sakit, ingkang gerah atau mengalami luka di kubitus. Kula suwun panjenengan wonten Haji Rumiyin ingkang A. Saya tidak akan menunjuk ABCD-nya. Ini adalah menunjukkan keikhlasan panjenengan. Sinten monggo. Saya butuh dua dulu.
Kalau tidak bisa, jamu terpaksa saya tunjuk. Yang pertama yang kita buka dulu. Ya. Jenenge Pak Anu mriki. Mas Gepeng atau Mas? Kape karipun kula nyuwun. Rencang-rencang sing mboten-mboten numpak dibus aduh sing dong niki. Monggo. Ajeng mriki piye? Saya hanya menunjukkan kayak siap. Ya, pulau nyuwun, rencang-rencang tahun Dewa Baluku kali 2. Setunggal rencang-rencang saking netra plus pendamping pun kali udah nopo dengan pendamping pun itu pendamping pun dapat ya Pak Anu lagu dapat Pak Karyono lagi pendamping. Pendampingnya gitu. Jadi Pak Pak aja lagi. Terus ada pendamping pun ikan tunarku. Konten. Konten. Kegraika. Silakan. Kenapa deh? Kenapa? Konten tinggi. Nah, ibaratnya mereka warga Dukuh A. Oke, ini warga Dukuh A berbagai macam komunitas kita ini. Sampun, penjenengan dan mereka pedal wonten gedung ini. Mas, Pak Edi perlu diantar. Ya semuanya ini. Ya, diantar di sini. Ya. Nanti yang akan tidur di rumah aja. Yang juga tidur tidur di biasa. Terus kelompok B atau warga kelompok B. Pulau nyuwun malih 3 rencang-rencang ageng Purworejo. 1, silakan, saya tidak akan menunjuk ABC-nya. Oke, ya, betul. Terus, pulau nyuwun malih. Daksanipun wonten kalih. Ada nggih? Daksa. Nyuwun malih. Netra kalau malih dari nomor sak pendampingipun. Malih sak pendampingipun. Kisah, terus tahun mulai kalian engkang baru ya 2 lagi. Jadi oke, yang untuk balik bukan
Sampun nggih? Nah. Wonten B ruangan B. C. Mandiri masuk di ruangan warga. Terus kelompok 3, kelompok C wonten jami mriko nggih. Kalih kulit karo netra. Ini kalih boleh dengan dungu. Terus yang pakai di kursi roda ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 itu berdiri. Tiga sih, oke, Mas. Oke, nah. Tiga. Terus ikan daksa 3 malih tinggi. Daksa monggo. Mas bapak Pak nih, Mas. Ayo duit sih enggak apa-apa. Memang apa-apa. Niki adalah warga Dukuh C. Ya, warga Dukuh C wonten ruangan menika berbeda. Ya, mungkin lebih mriku posisinya menjadikan sesuai dengan kehidupan sehari-hari dengan kalau klasik kursi roda ya ngobrol-ngobrol. Harus yang ada yang ngobrol-ngobrol. Itu ya? Bon, dicantum juga. Oke. Mantap kau. Itu yang situ. Terus tinggal yang kursi roda ada 3, netra ada 3. Oke, semuanya ada di sini. Oke, ini wonten D. Ini daksa. Pasti kelompok rentan ini yang akan didahulukan untuk mendapatkan evakuasi. Nah, kemudian pasti tim relawan inilah yang akan melakukan tugasnya, entah melalui masjid atau melalui informasi secara pribadi dan lain-lainnya untuk mencoba mengamankan, memberikan pelayanan, mengevakuasi kelompok difabel menuju titik kumpul yang sudah disepakati. Nah, kemudian informasi yang terakhir adalah kenaikan waspada kesiaga, kemudian mohon warga yang berkebutuhan khusus untuk mempersiapkan diri karena akan ada evakuasi. Nah, ini peran penting dari tim evakuator atau yang disebut tadi 4 kelompok desa asal untuk mengumpulkan teman-teman evakuator. Kemudian nanti ketika sudah turun sampai di sini, beberapa teman akan punya kewajiban untuk mendata. Jadi tidak hanya sekedar menurunkan, tapi juga ada tim pendataan yang akan melakukan pendataan secara lebih detail. Jadi misalnya asal desa, kemudian juga kategori difabelnya, kemudian apakah ada tujuan khusus dan lain-lain, itu menjadi tanggung jawab dari tim pendataan warga ini. Nah, pendataan ini ketika nanti sudah selesai, memang harapannya ini akan menjadi informasi yang bisa diakses oleh siapapun. Ya, siapapun dalam arti akan lebih mudah ketika itu ditempel dan seterusnya. Kemudian kelompok shelter itu selain nanti mendata juga menyiapkan armada truk evakuasi ambulan dan lain-lainnya. Ini juga menjadi bagian penting ketika nanti proses
berjalan bagaimana mengamankan atau agar proses naik turunnya tidak terganggu. Maka parkir depan ini perlu diwaspadai ketika proses simulasi. Nah, seharusnya ketika kejadian beneran memang harapannya depan shelter ini harusnya clear, ya, kosong. Parkir harusnya ada di tempat yang agak jauh, kecuali adalah teman-teman difabel yang memang harus turun di sini. Tetapi ketika sudah selesai turun, seharusnya kendaraannya akan diparkir pada tempat yang lebih khusus. Kalau besok kejadiannya mungkin seperti ini, maka justru akan terhambat sekali, ya. Apalagi kalau dalam kondisi orang banyak, kadang parkirnya menjadi sangat tidak teratur. Nih, kebetulan di sini memang beda dengan yang ada di Mendalam Lor. Kalau Mendalam Lor itu parkirnya luas, gitu. Tapi kalau di sini memang agak beda, jadi perlu pengaturan khusus terkait dengan parkir. Nah, ini tugas menjadi tugas dari tim shelter dan juga akan dibantu dari tim yang dari desa sini. Walaupun kalau ini simulasi mungkin masih sederhana, tapi dalam kejadian yang sesungguhnya pasti akan memerlukan perhatian yang lebih serius. Kemudian ketika nanti semuanya sudah sampai di sini, pasti kira-kira akan ada hal-hal lain yang dilakukan di dalam shelter terkait dengan itu. Ya, utamanya nanti untuk tim shelter. Jadi tim shelter nanti berikut berkaitan dengan proses komunikasi. Jadi misalkan nanti tim evakuator ini nanti mengumpulkan katakanlah korban gitu. Korban ini ke titik kumpul, kemudian nanti dari tim evakuator ini sambil melakukan asesmen, jadi melakukan asesmen termasuk menyampaikan informasi terkait dengan jumlah pengungsinya, kemudian termasuk yang berkebutuhan khusus, ya, termasuk untuk teman-teman disabel. Itu kemudian mungkin kalau bisa juga disebutkan di situ tentang jenis ini ya, disabilitasnya, itu kategori disabilitasnya. Kemudian juga disampaikan ketika membutuhkan misalkan armada khusus, misalnya ambulan. Nah, nanti disampaikan, jadi nanti proses ini akan disampaikan melalui komunikasi nanti. Ya, nanti misalnya minta dikirimkan ambulan dan sebagainya. Nah, ini coba nanti kita simulasikan. Juga termasuk ketika nanti tim shelter ketika pada kondisi waspada ya. Pada kondisi waspada, pada tataran penyiapan shelter ini nanti kita mencoba mensimulasikan dengan nanti kita sediakan kertas, kemudian kita coba simulasikan untuk teman-teman shelter nanti untuk memetakan. Jadi misalnya ini ruang medis, boleh saja ruang medis dengan tempel. Kemudian misalnya ada toilet atau apa, nanti tempel. Nah, nanti silakan kepada teman-teman shelter untuk mencoba melakukan proses ini sehingga nanti semuanya akan berjalan. Tambahan sedikit akan lebih penting ketika teman-teman menyiapkan shelter ini, bisa membuat denah dari bangunan ini. Jadi dari denah itu siapa yang datang akan tahu ketika saya harus segera ke tim medis itu posisinya ada di sini. Ketika saya harus segera ke toilet posisinya ada di sini. Jadi terlebih nanti ketika mengantar saudara yang berkebutuhan khusus untuk menuju pada kebutuhan yang dia inginkan. Apakah ingin segera istirahat, ingin segera mendapatkan perawatan medis dan lain-lain, tinggal melihat pada peta yang sudah tertempel di depan, termasuk akses-akses yang memungkinkan. Nah, nanti kreativitas ini perlu oleh tim relawan desa Menden untuk membuat itu, termasuk format-format sederhana untuk melakukan pendataan. Semoga pendamping mendampingi
malih panjenengan yang dipun evakuasi boten bener. Panjenengan ambil nopo panjenengan mari kerja. Ya, Mari besok. Mari besok. Mas, aku yang nyaman ambil kursi roda, mau evakuasi. Proses kursi roda ini, ojo dibopong. Harus nyaman. Yang tidak nyaman itu dibopong, jadi bopong. Ya tadi, berarti panjenengan pakai Pak, ada putih Pak panjenengan dibopong apa dialog? Ya, tapi kalau jangan dibopong, bopong. Yang jenengan nyamannya yang di kursi roda, ya kursi roda. Terus sentralisasi netra, mungkin kami jenengan buat evakuasi. Kadang ini buat ada pendampingnya. Kemudian pun Mas aku dulu di arahnya awal di turun jalan. Ini sing dampingnya aku. Oke, Pak Karya tahu? Ya. Jadi nanti untuk apa? Terus tentang track, kami menjadikan mungkin informasi ini saking relawan itu. Mungkin wonten akhir dari ini wonten evaluasi. Setiap kelompok mungkin evaluasi. Saking kanca-kanca developer kali kanca-kanca relawan. Nopo prawon sing mboten bener jenengan pareman dadakan. Paman Pak mau masih relawan ngomong ngangkat aku kanggo di apa? Diangkat kok orang pada kursi rodaku ditinggal balahan. Ini sakit ya, makin pada. Jadi saya nyaman mungkin penjenengan. Tapi makin saya banyak relawan yang pun kleru, ya pun mendengar saya sakit dengan kandasi, yang bersakit, ya pun ada mungkin ada dicek, ada di evaluasi. Iki was doyok mengagem mangke kados pundi menentukan SOP ini pun kagem evakuasi kanca-kanca di Papua. Ngeten nggih? Nggih. Di Tegal rumiyin mungkin ada. Mungkin biasanya. Langsung kami. Nah, contoh model. Panjenengan di kursi roda. Terus menanggapi tadi iki yang dhewe mboten nonton lho. Ini mboten akses niki. Kok kene pun protes niki. Ini rawani yo. Widone ini bisa jenglit. Makanya mungkin ada studi relawan tapi membantu penjenengan handapin wonten iki. Oke. Pokoknya Mas apa ini jenengan? Wah ini jujur kok Mas mbok suruh ngarep ngene iki kudune balik Mas. Oke. Seumpami mungkin mboten enten rametan iki, seumpami mungkin undang-undangan penjenengan saged mari pirsa. Mas aku nyamane mundur Mas, aja di anu aja maju. Ya nggih. Nah, mangke tanda-tandanipun ada tanda-tanda status Gunung Merapi. Kalau status Gunung Merapi mangke waspada panjenengan menyiapkan dalam artian wonten dalem menyiapkan kebutuhan panjenengan apa? Seumpami pampres, seumpami karawan niku kateter niku disiapke. Ini hanya simulasi deh, betul tenanan wah niku pres kundi padahal ada pampres. Rari kateter gitu. Nanti hanya menyiapkan itu toh. Terus mungkin wonten dia waspada tas siaga nih Pak Bu, tas siaga. Niku wonten tas di sini mungkin macam-macam. Minimal pakaian, terus yang kita sampun ya. Nggih. Ngeten nggih? Nggih. Oh, mangke panjenengan seumpami pas munggahne mboten nyaman, mboten penak, jenengan Mas, kita ora bakal menerima. Kulo mboten karo Pak Budi. Artinya sama ada. Yang di bawah ada. Yang di bawah. Oh, enggak ada. Sementara yang di bawah panjenengan bawah. Bisa jangan ngomong terus tadi. Ingin bawa dengan ngomong pokoknya bawa mereka itu enggak dijual. Enggak ada beli di mana. Enggak ada fungsinya siapa soalnya. Oh, siapa masih ada yang gitu. Jadi dan mungkin mungkin buat kesehatan, mungkin buat kesehatan mungkin berbeda di kantor mungkin akhirnya relawan bisa mendampingi. Terus tanda-tandanya mungkin setidaknya yang waspada dari siap dan siaga yang dievakuasi. Terima kasih. Ini kalau sebenarnya sudah waspada dan siap-siap menjaga, misalnya bila taruh di mana, tahu apa
Nah nanti yuk, dapat sih, nanti kan harus dapat semua. Jadi dapat sih. Moga-moga dapat sebenarnya Mas. Aku ada bisnis sama Mas lah. Oke. Kapan sih? Aku ada bisnis sama Mas. Bagi bisnis kerja pasti bisnis lah. Bener harus. Oh ya, wes aku yang ketinggalan. Oh enggak. Soalnya kalau pusat pergerakan itu kan nggak bisa. Oke. Betul ya.